rame ini kan si Abu Janda. Si Abu Janda kan mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa itu dibangun setelah Muhammad meninggal dunia 80 tahun. Jadi itu belum ada masjid. Itu bangunan itu belum ada. Tapi saya sebagai pendengar ya, ini penengah ini ya. Ini pendapat saya loh ya. Tidak ada yang salah semua itu. Baik orang yang protes Abu Janda maupun Abu Janda tidak yang salah. Karena menurut yang apa yang saya dengar dari teman-teman Islam, masjid itu artinya tempat sujud. Jadi bumi ini masjid semua kecuali kamar mandi. Katanya. Benar nggak tuh? Jadi dunia ini kan masjid. Walaupun tidak ada kubahnya, tapi dunia ini kan masjid, tempat salat, tempat sujud. Masjid Al-Aqsa itu artinya tempat sujud yang jauh. Walaupun tidak ada bangunannya, itu sudah jadi masjid. Tapi yang ditunjukkan oleh salah apa ini? Bangunan itu. Salah persepsi ini. Oleh si Abu Janda, bangunan itu kan belum ada, memang saat itu kan belum ada. Walaupun itu sudah masjid. Walaupun tidak ada bangunan itu disebut masjid. Jadi sama-sama tidak salah. Jadi salah persepsi nih Bang Pak Lamsen. Salah. Bagaimana kira-kira itu? Kalau pendapat saya sedikit ya. Boleh. Memang kita beribadah itu boleh. Yang penting tempat itu memenuhi syarat seperti suci, bersih, memenuhi syarat untuk tempat ibadah. Tetapi yang dikatakan masjid itu memang suatu tempat. Nah itu. Nah, namanya suatu tempat itu yang berupa itu bangunan yang ada atapnya, yang ada pelindungnya, dikhususkan untuk berkumpulnya jamaah dalam satu lingkup tertentu masjid itu. Itu pun harus memenuhi syarat kayak berapa penduduknya, berapa jamaahnya. Itu. Tapi kalau dikatakan semuanya ini masjid bukan berarti seperti itu, tapi bisa dijadikan tempat ibadah. Dalam satu konteks memang ada syarat-syarat tertentu tempat ibadah itu bersih seperti itu. Gitu loh. Gimana Pak Dokter? Dalam banyak istilah, saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa definisi masjid adalah tempat beribadahnya umat Islam. Artinya tempat beribadahnya umat Islam. Terkait dengan definisi lain seperti yang disampaikan Pak Lamsen, bahwa memang ada juga mendefinisikan bahwa dimanapun bumi ini bisa, artinya tempatnya suci, bisa ditempati untuk bersujud, ada yang memaknai seperti itu. Tempat kita untuk bersujud, tempat orang untuk bersujud, itu juga kadang mendefinisikan sebagai masjid. Sehingga perbedaan-perbedaan seperti ini ada perbedaan dalam mungkin ada satu makna tasawuf di dalamnya ya. Ada makna bukan hanya secara harfiah bahwa masjid itu di situ saja kita bisa beribadah, tapi di tempat lain pun kita bisa beribadah. Nah, sekaitan dengan yang umum, dalil yang umum seperti yang Pak Erwin sampaikan yang umum. Namun demikian ada juga orang mengatakan musholla, surau tergantung dari besarnya tempat ibadah itu. Sehingga kadang orang mengatakan musholla. Kenapa dikatakan musholla? Karena tempatnya kecil, lebih kecil dari masjid. Jadi tempat ibadah yang agak sedikit besar kita sebut masjid. Yang kecil surau atau musholla. Nah, sekaitan dengan tadi yang disampaikan jumlah orang dalam berjamaah itu pada hari Jumat. Tapi untuk salat berjamaah, 2 orang sudah dikatakan berjamaah. Nah, ini berkaitan dengan Masjidil Aqsa memang perlu memang mendapat barangkali pandangan yang sama saudaraku, bahwa perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj itu
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau waktu itu Masjidil Aqsa belum ada dalam konteks belum berdiri tembok dan sebagainya, disinilah definisi masjid dikategorikan nantinya akan dijadikan tempat bersujud di sana. Jadi ada tanda-tanda seperti itu. Sehingga ini memang menjadi apa namanya? Ini mungkin yang dipertanyakan Bang Lamsem, karena saya tahu bahwa arahnya ke sana. Kenapa pada saat Rasulullah Isra dari Masjidil Haram, di mana Masjidil Haram itu kan dulu masih Ka'bah, belum ada, memang Ka'bah itu tidak pernah ada atapnya, begitu memang tidak pernah dikasih atap, tetapi dikatakan juga Masjidil Haram karena di situ tempatnya bersujud bagi umat Islam di sekeliling Baitullah. Nah, sekaitan dengan Masjidil Aqsa yang berdasarkan riwayat kan sudah terbangun, tetapi ada juga menurut Pak Abu Janda itu belum ada masjid di sana, ya kita bisa lihat dari hadis-hadis yang ada kan. Barangkali teman-teman bisa membantu pada kondisi Isra Mi'raj itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini masalahnya di situ masalahnya sebenarnya. Pertanyaannya di situ. Bukan definisi masjid secara yang ditanyakan Bang Lamsen. Arahnya ke sana. Seperti itu barangkali teman-teman bisa membantu. Silakan. Sorry, saya bukan mempertanyakan. Saya tidak mempersalahkan Abu Janda dan tidak mempersalahkan yang protes Abu Janda. Sama-sama betul semua. Yang Abu Janda tunjukkan adalah bangunan masjid yang belum ada 80 tahun sebelum Muhammad meninggal. Itu belum ada bangunannya. Tapi walaupun belum ada bangunan, bagi umat Islam itu sudah disebut masjid. Cuma Abu Janda tidak mengatakan ini belum ada bangunan. Jadi Abu Janda juga tidak salah saya rasa di situ. Karena masjid memang tempat sujud, tempat sholat. Makanya Masjid Al-Aqsa artinya tempat sholat yang jauh artinya. Jadi tidak ada pun bangunan itu sudah disebut masjid menurut keterangan pernah saya dengar dari ustaz lain. Gimana kira-kira? Jadi saya tidak persalahkan semua, tidak ada yang salah di situ. Oke, boleh saya jawab. Terima kasih. Silakan, Mbak Suma. Terima kasih Pak Lamsten sudah bergabung dengan kita di sini. Terima kasih banyak. Dan juga permasalahan ini permasalahan klasik yang kembali disuarakan oleh Abu Janda ya. Jadi terkait dengan pernyataan Abu Janda yang mengatakan bahwa kesalahan Al-Quran oleh karena mengatakan yang mereka sebut dengan Hariyah Bayit atau Bait Suci itu dengan sebutan Masjidil Aqsa, padahal pada masa itu belum dilakukan, belum ada Masjidil Aqsa di situ. Jadi sebenarnya yang terjadi begini, pada tahun 700 di antara 709 sampai 715 Masehi itu memang dilakukan renovasi. Jadi perluasan besar-besaran terhadap kompleks Baitul Maqdis. Siapa yang melakukan itu? Khalifah Abdul Malik. Nah, sama seperti ketika kita berbicara mengenai Masjidil Haram, itu selalu direnovasi, selalu diperluas, selalu ada pemugaran. Nah, ini yang terjadi pada masa itu. Nah, kita orang Islam menyebut ini adalah merupakan ritus peribadatan di kota Yerusalem dengan sebutan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Orang Yahudi menyebutnya Habayit. Orang Kristen mengatakan biasanya dengan sebutan Bait Suci. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejarah, apakah betul bahwa Baitul Masjidil Aqsa itu belum ada pada saat Rasul Muhammad SAW itu Isra Mi'raj? Jawabannya salah. Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu sudah ada. Bahkan kalau kita melihat
bagaimana kemudian di dalam pengabaran yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen tentang Salomo, bagaimana membangun bait suci, kemudian Daud membangun bait suci. Nah, inilah yang dimaksud. Bagaimana mereka pada kisaran tahun 957 sebelum Masehi, ya, tempat ini itu sudah ada. Sudah ada itu tempatnya. Lalu kemudian kembali dijadikan sebagai tempat Rasulullah Muhammad SAW melakukan Isra. Nah, jadi yang perlu dipahami di sini oleh siapa namanya itu Abu Janda, cikal bakal Baitul Maqdis, ya, itu bertahan hingga tahun 586 sebelum Masehi. Saat itu Yerusalem dikuasai oleh bangsa Babilonia. Lalu kemudian Raja Nebukadnezar itu menghancurkan Baitul Maqdis ini atau Masjidil Aqsa ini. Lalu kemudian bangsa Babilonia mengusir Bani Israel dari Yerusalem. Nah, tahun kisaran 19 sebelum Masehi, Raja Herodes yang berkuasa atas Yerusalem kembali merenovasi Baitul Maqdis. Tapi kembali dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi, yang saat itu masih menganut ajaran paganisme. Jadi memang tidak ada kepedulian terhadap tempat ibadah yang kemudian disebut Masjidil Aqsa ini. Nah, berlanjut kemudian di tahun 590 Masehi, Kaisar Justinianus yang saat itu sudah menjadi agama Kristen itu kembali merenovasi tempat ini. Nah, ini juga bisa kita lihat dari bagaimana kemudian bangunan yang direnovasi oleh Kaisar Justinianus ini itu berdekatan dengan gereja Bunda Maria yang ada di sana. Lalu kemudian tahun 690 sampai 691, kurang lebih setahun, Khalifah Abdul Malik bin Marwan memugar Baitul Maqdis, lalu kemudian menambahkan Kuba. Nah, tahun 709 yang saya katakan tadi, kembali sang khalifah melakukan renovasi, lalu kemudian perluasan terhadap kompleks Baitul Maqdis. Jadi apa yang diceritakan oleh Abu Janda itu keliru. Kenapa keliru? Karena memang pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu berisra Mi'raj, memang belum berbentuk seperti layaknya yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik pada masa itu. Belum. Akan tetapi tempat yang kemudian disebut Masjidil Aqsa itu sudah ada dari sejak Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seterusnya. Itu fakta sejarah, nggak bisa dipungkiri itu. Saya kira begitu. Jadi kalau dikatakan peninggalan Salomo itu nggak ada, peninggalan Daud itu nggak ada, itu pembohongan publik. Salomo Daud meninggalkan bangunan itu. Kemudian di sanalah Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya kira begitu sementara. Terima kasih. Oke, saya tanggapin dulu. Ini Ustadz besar Zuma ini. Sepertinya terlalu banyak ngarang Zuma ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau bait suci baik bagi orang Israel itu bukan merupakan skemanya itu seperti masjid, tidak. Bait sucinya itu ada 3 ruangan di situ dibagi-bagi. Tidak seperti masjid. Beda jauh. Ada makna semua. Gerbang pertama, tirai kedua, dan tirai ketiga. Jadi bilik yang pertama tengah-tengah itu adalah namanya bilik suci. Habis itu bilik maha suci. Nah, bilik maha suci ini ada di situ ditempatkan 10 firman Tuhan itu. Kalau di bilik suci itu ada 7 dian, ada meja roti sajian. Kalau di bilik halaman-halamannya itu ada di situ tempat pemotongan domba. Jadi bukan merupakan seperti masjid yang diketerangkan oleh Zuma. Jangan dikarang-karang dong, ya. Tapi bangunan itu sebetulnya belum ada. Yang walaupun pengakuan teman-teman Islam itu katanya masjid walaupun tidak ada bangunan, itu baru saya terima. Kalau Zuma bilang seperti ini yang Israel punya, tidak cocok karena tidak seperti masjid bangunan di dalam itu. Peralatan-peralatan dalam itu sesuai dengan masjid tidak sesuai.
Karena di sana di Bait Suci orang Kristen, orang Arab, orang Israel, di situ ada dian, ada meja sajian, ada Ka'bah, ada 10 firman Tuhan, ada tirai, ada tempat pemotongan domba. Kalau masjid dulu kan nggak ada, sampai sekarang nggak ada masjid seperti itu kan, tidak ada. Jadi jangan asal ngarang lah Juma ya, tidak boleh ngarang seperti itu. Harus lihat bentuk Bait Suci orang Israel itu gimana bentuknya, bagaimana skemanya. Tidak sama dengan yang Islam punya. Lagi juga jadi pertanyaan, siapa yang sholat? Waktu itu kan belum ada Islam. Siapa yang sholat di sana? Tidak ada Islam di situ, tidak ada. Tapi itu memang diakui oleh Islam, dari zaman Adam sudah ada masjid. Itu pengakuan. Ya tidak masalah kalau diakui itu saja, tidak masalah. Dan tidak ada Islam di situ yang sholat 5 kali waktu, tidak ada. Itu yang menurut yang saya tahu, yang benar-benar terjadi begitu. Jangan asal dikarang ya Juma ya. Oke, Pak Lamsen. Jadi saya tidak pernah sedikit pun mengatakan bahwa di situ tempat sholat orang-orang yang berjamaah. Malah saya menerangkan secara terperinci bahwa orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, kemudian umat Islam ya mengklaim satu tempat yang sama. Terbukti sampai hari ini itu ada. Nah, kalau saya katakan bahwa Masjidil Aqsa ini itu dikatakan Masjidil Aqsa setelah adanya Al-Qur'an diwahyukan. Lalu kemudian saya juga mengurai di awal bahwa orang-orang Yahudi tidak menyebutnya sebagai masjid memang. Orang Nasrani juga tidak menyebutnya dengan sebutan masjid. Tapi apa yang terjadi setelah Al-Quran diwahyukan, sampai hari ini tempat itu menjadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat orang berjamaah. Dan orang-orang Yahudi juga dalam beribadah, mereka sujud. Sebagian besar mereka itu sujud di dalam beribadah. Itu dulu. Seperti Daud, Salomo. Coba Anda baca kitab mereka. Sujud tidak mereka dalam beribadah? Sujud. Makanya dikatakan masjid. Nah, lalu kemudian Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan perjalanan, memang bentuknya belum seperti masjid, karena memang belum dibangun dalam pola masjid. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tempat suci yang kemudian umat Islam sebut dengan Masjidil Aqsa, yang sebelumnya memang sudah ada. Makanya saya katakan bahwa satu titik tempat ini diperebutkan oleh tiga agama ini, itu adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena masing-masing punya sejarah di situ. Nah, yang kelirunya kemudian ketika mengatakan, loh kok bisa dikatakan masjid, padahal di situ kan tidak ada orang yang sholat sebelum Rasulullah Muhammad SAW Isra. Ini tidak sedang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu datang ke sebuah masjid tempat orang ibadah. Tapi dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, adapun di penyebutan masjid itu berbicara mengenai hal yang akan datang. Dan terbukti sekarang ini disebut Masjidil Aqsa. Itu yang diperebutkan kemudian oleh orang Yahudi sekarang di Gaza itu sampai ribut itu apa? Masjidil Aqsa. Berarti mereka mengklaim ya satu tempat yang sama. Artinya si Abu Janda itu hanya ingin menyesatkan manusia. Kenapa? Karena terbukti memang Al-Quran ketika menyebut Masjidil Aqsa, sekarang namanya Masjidil Aqsa. Tapi tidak menceritakan bahwa pada masa Salomo, pada masa Daud, nama tempat itu adalah Masjidil Aqsa. Itu keliru itu. Sehingga jelas bahwa Masjidil Aqsa itu menunjukkan bahwa tempat itu adanya di Yerusalem yang baru dibangun pada tahun 637 atau 638 atau 688, lalu kemudian dipugar secara resmi oleh seorang khalifah yang saya sebutkan tadi. Kemudian itulah yang menjadi rentetan sampai hari ini umat Islam menyebutnya Masjidil Aqsa. Nah, tempat yang sama orang Yahudi juga menyebutnya
dengan sebutan yang mereka imani. Orang Kristen juga sama, menyebutnya dengan bait suci. Jadi titik yang sama gitu. Itulah sebabnya, ya Zumaya, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Abu Janda tidak salah, yang protes pun tidak salah, karena pengakuan Islam, masjid artinya tempat sujud. Jadi Abu Janda itu tidak salah karena bangunan tidak ada, belum ada saat itu. Yang ada bait sucinya orang Yahudi di situ dulu, yang bentuknya bukan seperti masjid, skemanya tidak sama dengan masjid. Coba lihat skemanya bait sucinya orang Yahudi. Orang Yahudi sujud di situ bawa domba, potong domba. Di situ ada tempat pemotongan domba, ada tempat percikan darah. Jadi bukan sujud seperti Muhammad seperti sekarang ini, tidak, ya Jumaya. Sujud, ya betul, betul. Jadi, saya akui itu betul. Jadi Anda tidak salah, Abu Janda tidak salah. Yang ditunjukkan Abu Janda adalah bangunannya itu. Bangunan ini dulu tidak ada zaman Muhammad. Iya, memang betul. Jadi gini, tidak salah. Jangan saling menyalahkan teman-teman Islam ini. Justru saya penengahnya jadi begini. Kenapa jadi kamu ribut, sama-sama kamu ribut? Saya begini, lihat Pak tidak ada Lamsen. salah, dua-duanya tidak salah. Begini Jadi, Pak Lamsen, Abu Janda kami tidak salah. Kami umat Islam itu, yang ditunjukkan Abu Janda adalah bangunan Kubah itu, yang seperti Kubah itu belum ada zaman Muhammad. Itu yang ditunjukkan sama dia. Jadi nggak ada yang salah di situ. Ya, jadi memang kami memahami bahwa dari Nabi Yakub, Nabi Sulaiman dan seterusnya itu mereka mendirikan batu tugu. Nah, inilah cikal bakal yang kemudian menjadi Al-Aqsa. Ini batu tugu. Mereka sujud. Mereka sujud di tempat itu. Mereka memuliakan Tuhan. Itu perlu dipahami. Sehingga begitu datangnya agama Islam secara sempurna iya, dinyatakan secara Tuhannya itu beda. Tuhannya orang Yahudi itu beda dengan Tuhannya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak Lamsen. Oh, berarti Anda mengatakan kitabnya Bani Israel itu kitab pembohong. Tuhannya itu beda. Berarti Pak Lamsen mengatakan Tuhannya Bani Israel itu Tuhan pembohong. Beda Tuhannya Yahudi itu dengan Tuhan berarti Islam. Anda mengatakan bahwa tunggu dulu Pak Lamsen. Berarti Anda mengatakan bahwa Tuhannya itu lihat. Cuma jangan asal ngomong kamu cuma. Tidak boleh seperti Bapak yang jangan asal ngomong. Dengar dulu. Saya katakan kepada Anda, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Itu siapa yang mengatakan itu? Itu hanya orang Yahudi kepada orang Yahudi, bukannya kepada Muhammad. Tidak ada itu. Tidak ada. Rasulullah Muhammad SAW itu keturunan dari siapa, Pak? Beda ajarannya. Ajarannya yang beda yang mana? Yang mana yang beda ajarannya? Menyembah. Orang Islam itu tidak pernah diajarkan menyembah manusia. Beda. Apakah ajaran keturunan Abraham pernah mengajarkan menyembah kepada manusia? Apakah Tuhan yang pernah berubah menjadi manusia? Yang mana yang beda ajarannya? Kristen dengan Yahudi atau Islam dengan Yahudi? Ayo. Beda jauh lah. Ya jelas beda jauh. Tuhan itu menurut penilaian Bapak. Sekarang begini. Beda jauh. Sekarang begini. Ketika Tuhannya Bani Israel saya tunjukkan yang datang kepada Bani Ishak, beda jauh. Ya terserah Anda kan Kristen, Anda bukan Yahudi. Nah, buktikan. Sementara orang Yahudi mengatakan Tuhan mereka itu sama. Kitab Yahudi kan kitab saya. Ada kitab itu klaim Anda. Dari mana? Sama itu isinya, sama. Dari mana hukumnya? Tauratnya Bani Israel untuk non-Yahudi. Di mana Anda dapatkan ilmu itu, Pak Lamsen? Yesus yang pegang itu. Itulah Tuhan. Lah, Yesus orang Yahudi. Yesus bukan orang Kristen. Asal ngomong aja kamu. Nggak boleh asal ngomong cuma. Emang Yesus itu orang Kristen, Pak? Ya. Emang Yesus itu orang Kristen? Yesus itu orang Kristen? Bukan. Yesus itu orang Yahudi. Dia adalah keturunan Abraham. Oke, berarti agamanya bukan Islam, cuma ngaku dia Muslim. Dia seorang Muslim. Betul. Orang Islam itu mengatakan Muslim. Padahal ya memang dia Muslim. Dia Muslim taat. Dia Muslim taat. Dia bukan pembangkang. Dia bukan Kristen. Silahkan aja. Orang Islam mengatakan si Adam juga Islam, si Musa juga Islam, semua Islam, kan tidak boleh kami salahkan. Itu terserah.
Nah, sekarang begini, Pak Lamsen, kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan kami Bani Ismail dan Bani Ishak itu beda. Sekarang coba harus ada. Sekarang apakah Anda ingin membatalkan perjanjian Allah? Beda. Tuhannya Islam dengan Tuhannya orang Yahudi itu beda. Lah, Tuhannya orang Israel sendiri yang mengatakan, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Kamu asal ngomong cuma ajarannya, lihat ajarannya. Kamu itu asal ngomong aja. Ajarannya Tunggu Balamsen, biarkan ajaran yang mana yang Anda maksud? Beda jauh lah ajarannya. Nah, memang jauh karena Islam itu penyempurna dari semua ajaran Apa tauhid. yang disempurnakan malah hilang sebagian. Apanya yang hilang? Itu kalau di agama Anda semuanya hilang malah berubah menjadi ajaran pagan. Kalau di agama Anda binatang tidak diajarkan dan tidak ada maknanya, tidak diajarkan, itu beda jauh. Kalau Yahudi, cara kerjanya beda. Kalau Yahudi tidak pernah mengorbankan Tuhan menjadi tumbal dalam beribadah. Kalau otot saya tidak mau. Kalau otot begini. Nah, makanya pakai ilmu, Pak. Makanya pakai ilmu, pakai data. Kamu pakai data. Ngomong aja. Nah, sekarang begini. Begini, sekarang saya tanya. Apakah Ismail dan keturunannya menyembah kepada Tuhannya Abraham? Ayo. Amin. Ayo Pak Lamsen. Karena Allahnya Abraham, Tuhannya Abraham. Larinya kamu Juma. Begini Pak Lamsen. Adalah Tuhan Islam. Oh jelas dong. Karena Tuhannya sendiri yang berjanji. Kamu itu pintar ngomong, kamu kesana kemari kamu. Jangan nggak boleh itu Juma. Kamu ustaz besar loh. Pak Lamsen, Kejadian 17 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjianku antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun. Ada hubungannya. Menjadi perjanjian yang kekal. Menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kamu keras. Kamu hanya mengajarkan. Tanya apa bedanya kan gitu. Harusnya supaya jalan. Ini enggak mengajarkan. Saya tidak mau mengikuti kemauan Pak Lamsen karena Anda menuduh Tuhan kami itu berbeda. Sekarang begini. Buktinya dari saya kasih bukti. Ini enggak kamu malah mengajarkan. Salah begitu. Begini. Di dalam Kejadian 17 nomor 7 Pak Lamsen. Kenapa kamu bilang beda? Baru saya jelaskan bedanya di sini. Oke, sekarang coba Anda uraikan Kejadian 17 nomor 7 di mana Tuhannya Abraham menjanjikan dengan perjanjian kekal bahwa dia akan menjadi Tuhannya Abraham, anak-anaknya secara turun-temurun. Coba Anda uraikan itu. Silakan. Saya diam, Anda uraikan Kejadian 17 nomor 7. Silakan. Saya tidak mau kamu dikte. Saya harus membuktikan bahwa Tuhan kita dialog itu pakai data Pak Lamsen, biar kita tidak dianggap menista. Kejadian 17 nomor 7 kalau itu kamu data. Tidak mau seperti itu saya mundur aja. Kalau kamu memang nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa. Ya saya kan mengajak Bapak untuk menguraikan Kejadian 17 nomor 7 membuktikan bahwa Tuhan kami itu sama karena Tuhannya Abraham berjanji kepada Abraham untuk anak-anaknya dan keturunannya menjadi Tuhannya selama-lamanya. Itu gimana itu? Apa yang Anda ingin membatalkan perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham kepada keturunannya? Anda siapa? Ayo, aku akan mengadakan perjanjianku antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu keturunan siapa? Ismail. Berarti dia masih menuhankan Tuhan yang sama. Yes, sesuai dengan janjinya Tuhan kepada Abraham. Anda siapa mau membatalkan itu? Bagaimana Pak Lamsen? Di mana posisi? Bantah dong. Pak Lamsen kabur keluar. Ya nggak bisa nerima kenyataan bahwa Tuhannya Abraham itu mengangkat perjanjian kekal di antara Abraham dengan Tuhan. Apa yang dia katakan? Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham serta keturunanmu secara turun-temurun. Menjadi apa? Menjadi perjanjian yang kekal. Apa itu? Supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Selama-lamanya gitu. Selama-lamanya itu. Makanya sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang, keturunan Ismail
itu sudah menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Makanya bapaknya disebut Abdullah. Abdullah. Karena memang mereka ini keturunan Abraham. Nggak bisa dipungkiri itu. Yang masalah sekarang adalah orang Yunani, orang Eropa ini keturunan dari mana? Kemudian Tuhannya siapa? Ternyata Pak Lamson tidak kuat. Bang Suma, kan kita pernah juga berkiblat ke Masjid Al-Aqsa sebelumnya, kan? Begitu. Ya, benar, betul. Iya. Betul. Jadi setelah turun ayat baru kita pindah berkiblat ke Masjid Al-Haram. Jadi ya, benar. Ada dua masjid barangkali yang Allah berikan langsung nama, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang lain manusia saja yang kasih nama. Benar Bang, benar. Nah, itu kan pemberian nama dari Allah. Jadi kalau semua bantah apa? Ya. Kita benar. Ada juga bukti bagaimana kalau misalnya orang Yahudi tidak ada tempat ibadah, dia masuk ke masjid. Artinya dia ngakui bahwa tempat ibadah masjid itu sama dengan tempat mereka, kan gitu. Bukan berita bohong ini Bang. Kawan saya Moribili, ya. Bahkan biasa dia langsung videokan ke saya. Ini saya lagi di musola. Ini saya lagi di masjid. Subhanallah. Mau itu ibadah kan, kata dia. Iya, ini fakta. Hanya penamaan saja yang berbeda. Yang berbeda. Iya. Karena mereka mengakui bahwa ini ada yang Kane Cora ini, siapa tahu dari sahabat Kristen atau Muslim, silakan speak up. Kane Cora. Kane Cora namanya ini. Kami Cora. Silakan speak up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Kanekora. Kanekora nggak mau speak up. Ini satu. Siapa ini pergosong ini? Pergosong. Ada lanjut Ustadz Zuma untuk penjelasannya tadi. Baik. Sebenarnya karena orang nggak mau spek. Ya, harusnya teman-teman itu seperti Abu Janda itu mempermasalahkan kenapa kemudian Al-Quran mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkati, tempat yang dimuliakan di sekelilingnya. Ya, kan dikatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Nah, tempat ini sudah diberkati. Haulahu sekelilingnya linuriyahu min ayatina innahu huwas samiu. Kenapa bisa kayak begitu? Kok bisa dikatakan bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat yang telah diberkahi sekelilingnya? Itu fakta bahwa yang dimaksud di dalam tempat Yakub bersujud, Salomo, Daud, dan seterusnya yang mereka sebut sebagai bait suci atau tempat kudus, ya, itulah yang dimaksud dengan rumah Tuhan yang kemudian disebut dengan Masjidil Aqsa. Harusnya itu yang iya betul. Allah yang memberi nama gitu. Ini yang harusnya mereka pahami, bahwa Islam itu diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW sebagai SOP dalam ketetapan Tuhan. Itu sudah diajarkan sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada beliau baginda Rasul Muhammad SAW. Islam SOP-nya penjabar atau pelaksana atau pelaku disebut Muslim. Nah, SOP Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam, tapi belum kemudian disempurnakan. Kenapa? Karena itu tadi, seluruh Nabi pun mengajarkan
bahwa penyempurna itu masih ada kemudian ajaran-ajaran yang tidak diajarkan kepada mereka karena keterbatasan kesanggupan mereka. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya untuk saat sekarang. Tapi ketika ia datang, dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Kita bisa bayangkan kalau perintah berhaji itu sudah wajib hukumnya pada masa Daud, pada masa Salomo, celaka. Atau pada masa Yesus sudah wajib hukumnya kemudian untuk berhaji, celaka. Karena memang belum pas untuk waktunya. Nah, kalau kemudian kita lihat teman-teman Kristen ya, kita tanyai, Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu untuk saat sekarang ini, kamu belum mampu untuk menanggungnya. Ajaran apa saja kira-kira yang orang Yahudi tidak sanggup untuk menanggungnya pada masa itu? Mereka akan menjawab, ajaran kasih, mengasihi. Oh, nenekmu kiper. Bukannya para nabi sudah mengajarkan kasih sayang? Mengajarkan saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni. Itu sudah Yesus ajarkan. Tapi ada rangkaian ajaran yang tidak akan pernah sanggup diajarkan pada masa itu, kata Yesus. Yaitu diantaranya. Ya, betul. Setelah datang Rasul Muhammad SAW sebagai pelengkap penyempurna daripada SOP ajaran agama Islam, barulah Allah mengatakan pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, yang pada intinya Kejadian 17 nomor 7 membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mereka sebut dengan sebutan El Roi, El Shaddai, El Olam, El Elyon, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Melihat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kekal, yang kita sebut dengan Baqa, Qudra, Bashar, dan juga Al-Ulum. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada tambahan silakan. Adinda Sion katanya ada 3 tuh teman-teman Kristen, yang 2-nya mana? Kan tadi baru 1, Pak Lamsen, 2-nya mana? Ini lagi diteleponin, baru mau diteleponin. Tadi nanyain. Tunggu. Atau sekalian Abu Janda deh suruh masuk. Ada yang tahu kontaknya dia nggak? Biar sekalian diterapi otaknya. Sambil menunggu sahabat kita Kristen, siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Mumpung ada Ustadz kita bisa menjelaskan apa yang menjadi unek-unek atau mungkin yang dibutuhkan satu penjelasan. Pak Martin udah saya kontak tuh, dia mau masuk. Pak Martin, terus Pak Antonius juga mau saya kontak lagi nih. Baru Pak Martin dia mau masuk, nggak apa-apa. Pak Martin. Mendingan Pak Martin, agak lempeng. Antonius di MDM lagi debat Antonius MDM. Oh, di MDM, pantesan gak dibalas-balas. Iya, dia debat sama Aladin yang dari tadi dia nanyain. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang ada di live comment, yang mungkin mau beramal untuk bekal nanti di rumah yang akan datang, bisa melihat deskripsi di channel yang saat ini live. Ada donasi ZCC dan ada donasi MCI, pembangunan Masjid Pura di Jawa Tengah, dan pembangunan Masjid Nur Maulida sekaligus MMCI Makassar, Indonesia. Semoga sahabat-sahabatku semuanya yang mau meluangkan rezekinya, kelebihan rezekinya, bisa mendapatkan nilai tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dukung selalu channel-channel Muslim yang selalu semangat bersama Anda dalam mengembangkan dakwah dan dalam pencerahan-pencerahan di lintas agama. Oke. Sudah ada masuk Bang Zian?
Atau itu Pak Martin kali, namanya bingung ganti lagi apa? Nah itu siapa lagi tuh masuk tuh? Lugas, Lamsen Lalang Luas. Apa nih? Oh Puskesmas Lalang Luas, tunggu. Puskesmas Lala. Budi. Martin. Itu udah masuk Pak Martin. Mohon bersabar untuk sahabat-sahabat yang lagi di live comment. Sepertinya sudah nggak sabar nih mendengarkan penjelasan dari Bang Zuma ini. Silakan Pak Martin, selamat sore Pak Martin. Ya, selamat sore. Apa kabar Pak Martin? Ya, Sehat? baik ya. Di sini ada Bang Zuma yang mungkin mau diajak berdiskusi dengan Pak Martin. Silakan langsung disapa. Semangat sore Pak Martin. Selamat sore. Ya, Ya, Bapak sehat aja kan Pak? ya puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Ya, kita dialog apa ini Pak? Bahas-bahas apa gitu? Yang ringan-ringan aja Pak. Iya, Iya. silakan aja Bang Juma. Ya, baik. Gini Pak Martin, kemarin itu sempat saya dapat marah, saya dimarahin gitu salah satu teman Kristen sampai Ya. saya dijapri oleh pernyataan saya yang mengatakan bahwa Yesus itu kadang menjadi Tuhan, kadang menjadi manusia. Ya. Dia tidak terima. Itu menurut Pak Martin gimana tuh Pak? Ya, Saya nggak salah bilang nggak? kadang. Kalau kadang sebagai manusia, kadang ya enggak juga karena begini. Ya, Ya Yesus itu kan dari firman itu sendiri. Lalu Baik. dia lahir menjadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan. Ya. Nah, setelah menggenapi misinya sebagai Mesias itu, dia kembali kepada keilahiannya lagi begitu. Hanya itu aja kok. iya. Oke. Jadi kalau diimani bahwa firman menjadi manusia. Nah, pada saat dia menjadi manusia, Pak, dia Iya. kan berkata gitu loh. Bagaimana? Nah, apakah pada saat dia menjadi manusia, Yesus itu berkata, Ya, dan perkataannya sebagai manusia itu dituliskan di dalam kitab Bapa. ya. Nah, makanya saya katakan bahwa kitab Bapa itu tidak murni firman Tuhan, karena di situ juga ada firman manusia. Betul nggak itu Pak Martin? Ya, sebenarnya kalau dari 2 Timotius 3:16 bahwa semua itu diilhamkan oleh Allah gitu ya. Jadi semua itu tertulis itu dalam rangka rancangan Tuhan juga begitu. Jadi tidak semaunya orang mengatakan sesuatu di sana. Nah, itu dasar keyakinan kita itu begitu. Karena semua diilhamkan artinya dituntun oleh Tuhan sendiri dalam penulisan. Jadi tidak bergantung pada tiap-tiap pribadi saja. Memang ada kesan pribadinya ada, tetapi tidak sepenuhnya bahwa tujuan daripada isi itu sesuai dengan pikiran manusia saja, tapi itu dari Tuhan begitu. Ya, jadi gini, Yesus itu kan pada saat posisi menjadi manusia, dia menyatakan dirinya sebagai manusia. Lalu kemudian kualitas daripada kemahakuasaannya, misalnya ketika dia menerangkan dirinya dalam Yohanes 5 nomor 30 atau Yohanes 12 nomor 49, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini perkataan dia sebagai manusia. Betul. Nah, kemudian dicatat di dalam kitab Anda, berarti itu adalah perkataan manusia, bukan firman Tuhan. Bisa begitu ya. Sebagai manusia ya. Iya, makanya saya katakan kalau dengan dandasan itu dikatakan bahwa kitab teman Kristen itu 100% firman Tuhan, juga itu keliru karena di situ ada perkataan manusia bernama Yesus. Pada saat Yesus berkata tidak dapat berbuat apa-apa, posisinya sebagai manusia, maka Betul. tidak layak kemudian perkataannya disebut sebagai firman Tuhan. Nah, ini makanya tadi saya katakan di 2 Timotius 3:16 bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Sehingga semua itu di dalam tuntunan Tuhan semua. Ya, Jadi berarti pada saat Yesus itu menjadi manusia, ada Tuhan yang menuntun dia. Iya.
Oke, berarti Yesus bertuhan Pak Martin ya? Yesus sebagai manusia, dia punya Bapa, punya Tuhan yang menuntun dia gitu. Makanya dia dikatakan dia keluar dari Bapa. Lalu dia sendiri punya Roh Kudus yang dia sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Kan begitu. Karena dia hanya menjalankan perintah Bapa. Sekarang sebagai manusia gitu. Cuma kalau kita lihat asalnya dia adalah Sang Firman itu sendiri yang menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk menggenapi rencana penyelamatan. Karena tidak ada manusia siapapun yang bisa menggenapi penyelamatan. Sedangkan Alkitab itu bicara tentang penyelamatan. Itu intinya Alkitab itu penyelamatan. Dan itu hanya dilakukan oleh Yesus, tidak bisa dilakukan oleh nabi manapun, tidak bisa. Makanya dia katakan bahwa aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu. Iya. Jadi kalau Pak Martin mengatakan bahwa hanya harus melalui Yesus, saya kira juga itu keliru Pak Martin menurut saya. Kenapa saya katakan keliru? Gini, Yesus sendiri justru yang menerangkan kepada orang-orang yang sesama dengan dia bahwa pelacur, pemungut cukai itu malah masuk ke dalam surga hanya karena percaya kepada pemberitaan Yohanes. Belum ada penyaliban. Artinya bahwa bukan Yesus satu-satunya juru selamat. Yohanes juga juru selamat. Bagi yang percaya terhadap pemberitaan yang dibawakan oleh Yohanes Sang Pembaptis, pelacur, pemungut cukai malah lebih dulu masuk ke dalam surga. Itu yang ya gimana? Kalau ayat tentang pelacur dan pemungut cukai itu bicara tentang orang yang bertobat gitu. Orang yang berdosa yang bertobat. Nah, itu sebenarnya bicara tentang itu. Nah, Yesus datang untuk menghapus dosa. Jadi kalau ada yang merasa dirinya berdosa dan bertobat, itu sangat dihargai oleh Tuhan gitu loh. Sedangkan manusia semua ini sebenarnya kalau istilah Alkitab itu semua pezina, pelacur. Pelacur itu dalam arti bahwa mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan, pemiliknya itu. Itulah melacurkan diri itu, sehingga istilah pelacur itu sendiri bukan semata-mata artinya penjual diri, itu bukan. Tapi mereka yang menyembah kepada yang lain itu yang disebut sebagai pelacur. Kalau pemungut cukai ini adalah orang yang meras orang gitu loh. Itu memeras itu, memungut cukai itu. Jadi artinya orang yang paling berdosa lah. Karena pemungut cukai itu paling dianggap rendah sekali oleh orang Yahudi. Dan itu memang benar. Tapi mereka ini orang yang berdosa ini bertobat. Itu sangat dihargai oleh Tuhan begitu. Daripada manusia yang tidak pernah merasa dirinya berdosa, tapi sebenarnya kecenderungan hatinya selalu kepada dosa gitu. Begitu. Iya. Artinya yang saya pahami kemudian bahwa sebelum Yesus itu mati di tiang salib, sebagaimana yang Pak Martin katakan tadi, dia datang untuk menghapuskan dosa. Ternyata terlebih dahulu ada yang mampu membuat orang itu masuk ke dalam surga tanpa ada penebusan. Artinya pertobatan. Maka tak ayal kemudian Yesus pun ketika datang mengajarkan untuk kemudian bertaubat. Nah, kalau Yesus mengajarkan untuk bertaubat, Pak, lalu untuk apa penebusan dosa di atas tiang salib itu? Itulah jawabannya, tidak salib. Itu kan penggenapan. Jadi orang bicara dosa bagaimanapun yang kuncinya di salib itu. Salib itu yang menggenapi penebusan dosa. Itu. Jadi tidak bisa, dosa itu tidak lepas dari salib. Salib itulah yang menentukan. Seperti kalau orang Israel dulu itu bikin korban binatang itu untuk penghapusan dosa, menghapus kesalahan itu. Nah, lalu untuk bangsa-bangsa di dunia yang lain itu, Yesus sendiri yang jadi korbannya sebagai anak domba. Jadi korban untuk penembusan bangsa-bangsa lain gitu loh. Sedangkan orang Israel itu menggunakan binatang. Jadi penggenapannya itu di pengorbanan salib itu. Jadi apapun yang disampaikan Yohanes itu sebenarnya dalam rangka konteks itu, konteks penyaliban. Tanpa penembusan tidak ada orang dibenarkan, itu tidak ada. Begitu. Ya, tapi sayang sekali ketika Yesus bersoal jawab dengan murid-muridnya, bagaimana aku bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada satupun rangkaian syarat atau cara masuk ke dalam surga itu yang Yesus terangkan harus mengimani saya mati di atas salib. Malah dia mengatakan ketika pemuda Yahudi itu mengatakan, semua sudah aku lakukan. Apa yang Yesus ajarkan kemudian? Jual semua hartamu.
Itu Iya. ending dari kunci keselamatan yang Yesus ajarkan. Jual semua Iya. hartamu. Iya. Tidak ada diterangkan di sana percaya seperti yang diterangkan oleh Paulus atau gereja hari ini bahwa harus percaya bahwa Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa-dosa. Tapi Yesus menerangkan jual semua hartamu, sehingga diterangkan lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya. Makanya Yesus menerangkan ketika jangan ada ilah lain, hormati kedua orang tuamu dan seterusnya. Semua sudah kulakukan, kata orang itu. Yesus mengatakan tinggal satu, jual hartamu, berikan kepada orang lain. Iya. Jadi maksudnya jual hartamu itu artinya kita tidak bergantung kepada harta dunia ini, tapi keselamatan itu kita bergantung kepada kemurahan Tuhan. Maksudnya itu. Jadi tidak secara harfiah kita menjual semua lalu kita berikan pada orang miskin, itu bukan itu pengertiannya. Tetapi kita tidak mengandalkan lagi kekayaan atau kehebatan kita dalam untuk sampai kepada keselamatan. Itu maksudnya. Jadi bagaimana kan dia katakan bagaimana supaya saya bisa masuk surga, kan begitu. Saya bilang saya sudah lakukan semua. Yesus bilang masih kurang satu. Karena apa? Amal perbuatan atau perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Karena bagaimanapun manusia itu dasarnya sudah punya kecenderungan dosa. Sehingga pada waktu hati kita masih bergantung kepada yang lain, itu kita belum layak di hadapan Tuhan. Menjual harta itu berarti kita betul-betul sepenuhnya bergantung kepada kemurahan Tuhan semata-mata. Tidak mengandalkan harta kekayaan atau kepintaran atau kekuatan kita. Jadi Yesus itu dia minta supaya hati kita itu penuh kepada dia saja. Itu maksudnya. Jadi kita tidak pahami secara harfiah seperti itu. Nah, ini pemahaman Alkitab agak rancu tuh di situ, agak repot tuh di situ karena dia punya pemahaman yang rohani, tidak secara harfiah. Dan ini sering orang tersandung membaca Alkitab. Kalau Alkitab itu intinya adalah penyelamatan kok. Dan bagaimana manusia menyerahkan diri sepenuhnya pada tuntunan Tuhan. Itu aja kuncinya di Alkitab itu hanya itu. Iya, lagi-lagi Pak Martin, kalau Bapak mengatakan manusia itu bukan karena amal perbuatan, itu bertentangan Pak. Ada puluhan data saya di dalam kitab Anda itu yang menerangkan manusia dibalas dengan perbuatan masing-masing. Artinya ketika Yesus menyeru perbanyaklah harta surga, itu Yesus menerangkan untuk memperbanyak amal kebaikan, Pak. Contoh misalnya, anak manusia akan datang dan memuliakan Bapaknya, dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat, pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lalu kemudian Pengkhotbah 12 nomor 14, itu juga sama, karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah dia baik, entah itu jahat. Jadi manusia akan diadili perbuatannya, entah perbuatan baik, perbuatan buruk. Jadi bukan hanya karena bukan karena mengimani dosanya telah ditebus, Pak. Itu jelas. Kemudian Mazmur sedikit lagi, Mazmur 62 nomor 12 juga menerangkan begini. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lagi-lagi orang akan dihakimi berdasarkan amalan baik, amalan buruk. Itu poinnya Pak. Jadi tidak ada penebusan dosa. Orang masing-masing mempertanggungjawabkan dosa masing-masing. Makanya ketika ditanya Yesus, apa yang mampu membuat saya masuk ke dalam surga? Kata Yesus, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Sudah semua, jual hartamu. Karena kenapa? Ada yaumul hisab, ada nanti orang akan diadili, ditanyai satu-satu tentang hartanya. Makanya Pengkhotbah 12 nomor 14 itu, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tapi kalau misalnya ada Tuhan datang menebus dosa manusia dan itu yang menjadi pokok inti kebenaran yang sesungguhnya, maka untuk apa ada pengadilan? Untuk apa ada penghakiman? Nah, itu makanya saya katakan bahwa Yesus justru datang mengajarkan untuk manusia itu berbuat baik, melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka dari itulah kemudian Tuhan menerangkan dalam Amsal 30 nomor 6, jangan kau menambahi aturan mainku, perintahku, jangan ketetapanku, jangan kau menguranginya, supaya kau tidak dianggap sebagai pendusta. Artinya aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu ya berlaku. Tidak bisa dianggap sebagai kutukan dan harus ada yang menebus kutukan itu di atas tiang salib. Karena Yesus sendiri mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil sebelum langit dan bumi lenyap.
Saya kira begitu Pak Martin. Itu versi saya. Ya, itu versi Bapak pasti lain. Silakan. Ya. Jadi memang masalah Alkitab itu bicara tentang dosa dan kemurahan Tuhan. Kita lihat mulai dari awal kejadian, kitab Kejadian pasal 1 sampai 3 itu bicara tentang dosa semua tuh. Dan ini akibat dosa manusia bermusuhan, tidak menghargai hak orang lain, merampas hak orang lain, sehingga hidup manusia ini penuh dengan penderitaan seperti sekarang terjadi Rusia dan Ukraina. Itu karena kepentingan diri. Karena kepentingan diri, manusia tidak menghargai kehidupan orang lain. Dan mereka tidak mengerti hidup ini apa. Hidup ini sekedar menguasai orang lain. Disitulah kesalahan pikiran manusia. Akal manusia itu kesesatannya di sana. Bahwa dia pikir hidup ini aja harta kekayaan. Seperti Rusia, Ukraina ini kan masalah politik sebenarnya. Politik lari-larinya ke ekonomi. Jadi di sana itu kekelemahan manusia. Lalu dalam dialog orang kaya dengan Yesus dikatakan, aku sudah lakukan semua. Dia bilang masih kurang. Karena apa yang amal yang kita lakukan dengan harta apa semua itu tidak mutlak murni itu. Karena ada saat-saatnya kita diuji Tuhan juga. Akhirnya kita jatuh. Sehingga yang bisa menyelamatkan hanya pengorbanan Yesus. Salib itu aja yang mungkin satu-satunya jalan. Maka dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada orang sampai kepada apa tidak melalui aku. Tidak melalui penebusan itu tidak ada. Itu menurut versi Kristen, menurut Alkitab. Sehingga disinilah dikatakan bahwa pelacur dan pemungut cukai itu lebih dulu masuk kerajaan surga karena mereka orang yang bertobat. Jadi di sini mau tekankan tentang pertobatan. Kalau soal dosa itu semua manusia tidak ada yang tidak berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang betul-betul suci dan sempurna hanya Yesus. Selain daripada Yesus yang pernah hidup di dunia ini semua adalah manusia berdosa. Nah, ini harus menjadi kunci daripada Alkitab. Sehingga kalau kita bicara tentang kebenaran dan dosa, itulah kebenaran yang datang dari Tuhan dan manusia adalah manusia yang berdosa. Karena tidak ada satu manusia pun yang benar. Semua orang sudah berbuat dosa, yaitu kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa pada saat ada masalah. Kalau keadaan baik-baik, orang semua bisa berbuat yang baik. Tapi nanti manusia itu tidak bisa hidup dengan baik aja dengan sesamanya. Pasti ada tantangan, pasti ada masalah-masalah yang terjadi, sehingga disinilah orang itu akan jatuh. Tidak bisa mempertahankan diri dalam kebenaran. Makanya oleh Yesus setelah penebusan dosa, yang diajarkan adalah kasih. Supaya kita mengasihi Tuhan di segenap hati kita. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bayangkan, apa kita dengan sesama manusia tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Tapi di sini Tuhan tekankan bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah kegenapan dari seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan bagaimana kita bisa memenuhi itu, bisa melakukan itu kalau kita bergantung kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan, lalu Dia karuniakan Roh Kudus untuk membuat kita mampu untuk misalnya mengampuni musuh kita, memberkati mereka yang menganiaya, bahkan membunuh kita. Itulah ajaran-ajaran Alkitab yang luar biasa itu di sana. Bahwa kita diajar ngalah. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri, Dia menyerahkan dirinya jadi korban orang Roma dan orang Yahudi. Dan Dia tidak melawan. Bahkan disalib menjelang akhirnya Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia ampuni mereka yang sudah menganiaya, dan itu contoh teladan yang konkret bagi kita orang Kristen. Tapi kalau misalnya masih ada orang Kristen yang masih ganas-ganas juga, ya dia belum bertobat betul itu. Tapi contoh yang diberikan oleh Yesus itu sempurna. Dia ngalah. Dia ditanya, dipancing untuk membela diri, dia tidak mau. Itu. Jadi itu contoh konkret dari kehidupan Kristen yang diperankan oleh Yesus disalib waktu penangkapan. Itu ya, baik. Begitu tuh, Bang Baik, Pak Martin. Jadi apa yang Bapak terangkan, saya ingin mengatakan begini. Itulah kemudian ketika di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ketika manusia ingin dicipta oleh Allah, malaikat mengatakan begini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataja'alu fiha may yusbik bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis, dan seterusnya di data itu di ayat ini. Itu menerangkan bahwa memang 1400 tahun silam Al-Qur'an telah menerangkan bahwa manusia ini hidup akan selalu berbareng dengan kondisi-kondisi peperangan. Dan itu terbukti adanya hari ini. Ketika Bapak membawa Rusia Ukraina, itulah buktinya.
Nah, sehingga Al-Quran datang mengatur tentang peperangan. Itu yang terjadi, itu satu poin, Pak. Nah, kembali kepada tema. Di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesus sendiri menerangkan begini. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup dan kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Artinya, baik buruk yang menjadi nilai utama menuju kepada keselamatan. Bukan terhadap konsep doktrin yang mengatakan bahwa kita ditebus dari dosa-dosa. Atau dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari aturan-aturan Taurat dan juga dimerdekakan dari kukung hambaan. Tetapi ternyata orang dihakimi berdasarkan atas perintah, ya, ketaatannya kepada ketetapan Tuhan dan pelanggarannya terhadap ketetapan Tuhan. Artinya sejatinya sosok agama atau ajaran yang berasal dari Tuhan itu penuh dengan aturan main. Bukan malah dihapuskan aturan main itu. Karena kenapa? Untuk mengukur sebuah kebenaran itu harus bersumber daripada kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran ini tentu akan dilihat daripada bagaimana sosok manusia ini taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Makanya Yesus dalam Yohanes 14 berulang kali dia terangkan, jika engkau mengasihi aku, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melaksanakan perintah-perintahku. Maka engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu standar keselamatan itu di situ. Bahwa ketika orang itu diuji, maka dia diuji dengan perintah. Taat enggak dia melaksanakan perintah? Diuji dengan larangan. Taat enggak dia untuk menjauhi larangan tersebut? Bukan malah menghapuskan, menganggap kemudian aturan ketetapan Tuhan itu sangat maut. Sehingga harus dihilangkan. Yang dimunculkan kemudian adalah satu poin saja. Mengasihi tanpa harus memahami, tanpa memahami bahwa mengasihi itu ternyata adalah mentaati. Contoh misalnya ketika ada perintah, kasihilah Allahmu. Maksud daripada mengasihi Allah itu apa? Taat melaksanakan perintahnya. Itu baru dianggap mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian kita ingin mengasihi seseorang, sementara larangan dan perintahnya kita langgar. Begitu juga Tuhan. Kasihi Tuhanmu, kasihi sesamamu manusia. Artinya kita harus mengasihi poin-poin yang diperintahkan Tuhan seperti apa kita harus berlaku terhadap sesama makhluk. Nah, di dalam Markus 10 yang kita bahas tadi tentang bagaimana seorang yang kaya datang kemudian ketika Yesus, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik melainkan Allah. Hanya satu yang baik kata Yesus, yaitu Allah. Taati perintah Allah. Nah, kemudian tolak ukur daripada keselamatan itu bukan sejauh mana manusia itu mengimani Tuhan datang mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Itu penilaian saya loh Pak. Saya bukan mengatakan bahwa Anda keliru. Akan tetapi, ya, tolak ukur keselamatan daripada manusia berdasarkan pengajaran Yesus yang ada terekam di dalam Yohanes 5 ini adalah mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, menurut kacamata para nabi, yang manakah manusia yang dianggap jahat? Apakah mereka yang taat akan perintah atau yang menghapuskan perintah-perintah Tuhan dan menggantikannya dengan ajaran yang tanpa syariat? Karena Yesus sendiri mengatakan begini, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam sorga. Satu. Kedua, Yesus mengatakan bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum mampu untuk menanggungnya saat sekarang. Berarti ada saat di mana semua ajaran Tuhan itu akan diajarkan. Tentang apa menurut Yesus? Boleh kita lihat di dalam Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan bahwa kehidupan setelah beliau adalah nuansa di mana kita selaku manusia sudah kepenuhan dengan aturan-aturan Tuhan tentang perintah, tentang larangan, tentang keadilan, penghakiman, dan seterusnya. Nah, sementara kalau hanya mengatakan ajaran kasihi musuhmu, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berumah tangga, bernegara, bermasyarakat, dan seterusnya. Contoh misalnya, maling adalah musuh.
pembunuh adalah musuh, dan seterusnya. Mereka ini mau dikasihi, mau jadi kayak mana negara kita? Mau kayak mana keluarga kita? Anak diperkosa, anak dibunuh, kita kasih. Mau kayak mana kehidupan yang seperti itu? Seperti misalnya kalau dipakai prinsip Ukraina, kasihi musuhmu. Rusia adalah musuhnya. Sementara negaranya dibombardir habis-habisan. Ratusan anak kecil meninggal. Orang menjadi janda dan seterusnya. Ini mau dikasihi. Tidak bisa aturan kayak begitu dijadikan sebagai acuan. Kalau hanya karena kasih musuhmu, sebagaimana engkau mengasihi dirimu dan doakan mereka, maka Yesus tidak akan mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya sekarang. Kenapa? Karena hal itu sudah diajarkan oleh para nabi. Untuk mengasihi, untuk mengampuni. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak akan diampuni oleh Tuhan jikalau oleh Bapakmu, jikalau engkau tidak mengampuni orang lain sebelum engkau. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6, nomor 14, nomor 15. Berarti ajaran ini sudah diajarkan oleh Yesus. Nehemia 5, 12, nomor 13. Berarti orang-orang terdahulu sudah mengajarkan hal yang kasih ini. Berarti bukan hal ini yang terbesar. Yang Yesus ajarkan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi belum sanggup engkau menanggungnya saat sekarang. Tapi ketika ia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Ya, silakan Pak Martin dengan konsep Anda. Kita belajar sama-sama, Pak. Iya, baiklah. Jadi begini, tadi kan kita mulai awal dengan berbuat baik. Siapa yang berbuat baik dibenarkan, yang berbuat salah akan dihukum, kan begitu. Nah, soal berbuat baik ini yang jadi persoalan inti dalam Bible itu, berbuat baik itu. Itu yang tidak dipercaya oleh manusia bisa berbuat baik itu di situ. Itu persoalannya intinya di situ. Manusia bisa aja kalau baik sama baik, tapi begitu dengan lawan pasti dia tidak akan bisa berbuat baik. Sehingga kata berbuat baik di situ tuh bukan berarti lalu baik versi manusia, bukan. Berbuat baik setelah dia dituntun oleh Roh Kudus. Penebusan dosa itu memungkinkan orang dikaruniakan Roh Kudus supaya dengan Roh Kudus itu dia mampu mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Begitu. Jika berbuat baik itu tidak sekadar berbuat baik dari kecenderungan kekuatannya sendiri, tapi berbuat baik yang disebut Yesus itu adalah Roh Kudus, oleh Roh Kudus, sehingga dianiaya pun dia bisa memberkati seperti itu. Jadi Yesus bilang kalau kamu belum bisa menanggung, itu maksudnya itu belum datang Roh Kudus, ya. Kamu belum bisa menanggung sekarang, itu maksudnya Roh Kudus seperti yang tadi Anda angkat tadi. Bahwa roh kebenaran itu akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus itulah adalah bagian puncak daripada Trinitas. Allah Bapa, Yesus penebus, lalu Roh Kudus. Itulah puncak daripada karya penyelamatan itu, di mana Roh Kudus itu akan hadir pada tiap diri orang Kristen untuk menuntun dia supaya dia bisa melakukan kebenaran. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Mengasihi manusia sama manusia seperti diri sendiri itu mustahil tanpa Roh Kudus. Itu yang dimaksud itu. Jadi yang tadi Anda angkat tentang berbuat baik itu karena ada Roh Kudus, bukan yang Yesus juga katakan, kamu belum bisa melakukannya. Ya, itu karena dia belum menggenapi dan belum ada Roh Kudus. Sehingga tidak mungkin manusia bisa menanggung itu, berbuat yang baik-baik itu. Ya, itu sebenarnya Anda sudah jelaskan semua itu tadi itu. Kaitannya adalah penebusan dosa dan Roh Kudus. Makanya Yohanes 14 ayat 6, tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Melalui penebusan baru orang bisa dibenarkan. Setelah dia dibenarkan, dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun dia dalam seluruh kebenaran. Yang dikatakan tadi bahwa kamu belum bisa melakukan sampai nanti dia yang datang, yaitu Roh kebenaran akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu adalah Trinitas itu. Puncak daripada kasih penyelamatan adalah kehadiran Roh Kudus di dalam tiap pribadi manusia, sehingga manusia itu harus dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, baru bisa mengasihi sesama manusia dengan sepenuhnya. Tanpa Roh Kudus mustahil manusia bisa mengasihi sesamanya manusia. Itu kira-kira Bung Joma. Iya, baik Pak Martin. Jadi sekali lagi saya tangkap dari pembahasan Bapak mengatakan bahwa Roh Kudus itu datang nanti setelah Yesus. Itu akan tabrakan Pak dengan data-data yang ada di dalam kitab Pak Martin. Karena kenapa saya katakan demikian? Pada saat Zakaria dan juga Elizabeth itu sudah ada Roh Kudus Pak. Bahkan sebelum Yesus ada itu Roh Kudus sudah ada. Nah ini Betul. Ya, artinya
sosok yang datang kemudian, yang kata Yesus, dia tidak akan datang sebelum aku pergi. Itu bukan Roh Kudus dalam perspektif yang kita pahami di dalam pengabaran yang ada di dalam kitab Pak Martin. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sudah sering datang, Pak. Kalau Yesus nanti setelah dia dibaptis, baru ada kemudian penumpahan Roh Kudus di atasnya. Sayang sekali Yohanes Pembaptis itu dari dalam kandungan ibunya lebih dulu kepenuhan Roh Kudus dia. Lebih dulu Yahya Pembaptis itu bermandikan Roh Kudus daripada Yesus. Yesus nanti dikasihi, dikatakan inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan ketika dia dibaptis. Sementara Yohanes Pembaptis sejak dari dalam kandungan ibunya dia. Nah, lalu Roh Kudus yang mana yang dimaksud oleh Yesus? Begini. Iya, silakan. Roh Kudus itu kan sudah ada, makanya dari perjanjian lama juga sudah ada, tapi Roh Kudus itu hanya bekerja pada raja, nabi, dan imam. Itu tiga fungsi itu aja. Zaman perjanjian lama itu hanya ada pada raja, imam, dan nabi. Sedangkan umat itu tidak. Umat Israel itu belum terima Roh Kudus, itu loh. Untuk apa? Untuk membedakan apa? Membedakan dari perbuatan kelakuan mereka sendiri. Mereka ini sudah dipilih Tuhan loh, dibebaskan dari Mesir. Tetapi mereka masih salah terus, itu sebenarnya bukan apa-apa. Karena memang mereka belum dikasih Roh Kudus. Di situ Bang Juma. Nah, orang Kristen pun pada waktu Yesus sudah naik ke surga, baru dia kirim Roh Kudus. Itulah penggenapan daripada rencana penyelamatan. Trinitas itu. Puncaknya pada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sangat menentukan kehidupan manusia. Apa dia bisa hidup benar apa tidak gitu. Hanya oleh Roh Kudus gitu. Sehingga Roh Kudus itu adalah puncak daripada karya. Kalau sudah ada, dari dulu sudah ada, nama itu roh dari Tuhan, keluar dari Bapa kok. Cuma belum diberikan kepada umat. Hanya pada raja, nabi, dan imam. Orang yang diurapi itu saja. Tapi umat belum. Makanya kita lihat orang Israel. Bagaimana mereka dibilang degil keras kepala. Mereka melawan. Sebenarnya mau ditekankan tentang Roh Kudus. Karena mereka belum terima Roh Kudus. Tapi orang Kristen itu sudah menerima Roh Kudus. Sehingga mereka harus bisa mengasihi sama manusia seperti dirinya sendiri. Tapi masih ada orang Kristen mungkin yang salah ya. Itu namanya proses ya. Proses. Tetapi rencana Tuhan memberikan Roh Kudus supaya manusia bisa hidup benar. Gitu. Tanpa Roh Kudus manusia mustahil bisa mengasihi sesama manusia. Nah seperti itu. Ya sedikit Pak. Saya ingin mengambil sebuah data ya. Supaya saya berbicara berdasar. Di dalam Yohanes 14 nomor 26 gini. Yesus sendiri yang menerangkan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah ini kita cross check nanti. Kebenarannya dia datang kepada siapa Roh Kudus ini ketika kita tanyai tentang segala sesuatu. Mampu menjawab tidak? Atau kayak mana? Itu pertama. Kedua, di data Yohanes 14 nomor 26 ini diterangkan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, sosok yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit adalah sosok yang kembali mengajarkan tentang ajaran yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Makanya ketika saya sebagai kristolog bertanya kepada orang Kristen, mana perkataan Yesus bahwa dia mengajarkan untuk disembah? Karena kenapa? Roh Kudus akan datang mengajarkan kembali tentang perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan. Orang Kristen tidak akan pernah menemukan data itu. Oh ini, Yesus pernah mengatakan, enggak akan pernah. Tapi yang mengajarkan itu adalah Paulus in the gang. Artinya bahwa Roh Kudusnya salah sasaran. Karena ketika sang penolong ini datang, sang penghibur ini datang, yaitu Roh Kudus, dia yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu menurut Yesus. Nah, kalau di Al-Quran gimana? Di Al-Quran ketika Roh Kudus itu datang, menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Innallaha Rabbi wa Rabbakum. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Pola ini adalah merupakan pewahyuan Allah kepada Nabi Isa di masa dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel
bahwa aku ini adalah utusan Allah, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kembali diulang perkataan itu, diingatkan kembali perkataan Yesus itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tanya secara garis besar, adakah orang Kristen yang mampu kemudian dengan percaya diri mengajarkan, memproklamirkan bahwa Yesus itu mengajarkan menyembah kepada Allah, Tuhannya Yesus dan Tuhannya Kristen? Tentu tidak ada. Kenapa? Karena bukan Roh Kudus yang datang kepada mereka. Tapi mereka mengatakan itu Roh Kudus. Ini hanya data dari Yohanes 14 nomor 20 itu sangat jelas loh di situ. Dia katakan ini terjemahan baru. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan datang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Kalau saya mau menguji segala sesuatunya ini kepada orang Kristen, saya rasa sangat berat untuk mereka jawab. Segala sesuatunya itu berkaitan dengan apa? Hukum-hukum. Kalau kita berbicara mengenai hukum waris, hukum pernikahan, hukum kekerabatan, hukum ketatanegaraan, itu akan kacau di situ, akan ketahuan nampak sekali bahwa Roh Kudus yang datang kepada mereka tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus. Cukup saya katakan bahwa Yesus mengatakan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya ketika ada pengajar yang datang yang mengatasnamakan dirinya sebagai utusan Tuhan, maka pengajar ini akan mengajarkan hal yang seirama dan tidak bertentangan dengan ajaran tauhid dalam hal akidah. Nah, Yesus pernah mengajarkan, Maria datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Terekam kembali dalam Al-Quran, innallaha huwa rabbi wa rabbakum. Fa'budu hadza siratal mustaqim. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siratal mustaqim. Itulah jalan lurusnya. Tidak boleh menyembah kepada ilah lain selain daripada yang diperkenalkan oleh para nabi. Itu poin dari saya, Pak Martin. Itu hanya sekelumit pemahaman saya dan saya tidak punya kewajiban, saya tidak punya hak untuk memaksakan itu. Silakan, Pak. Iya, jadi tadi kalau Bang Juma tadi sebut tentang Roh Kudus, kalau menurut Islam kan Roh Kudus itu kan Jibril kan? Apa tidak? Jibril ya? Betul. Ya, nah, disitulah beda pemahamannya Islam dengan Kristen. Kalau di Kristen Roh Kudus itu adalah Trinitas. Yesus itu adalah Trinitas. Dia adalah Firman yang jadi manusia, yang keluar dari Bapa. Roh Kudus juga. Setelah Yesus menggenapi di salib, karunia Roh Kudus kepada tiap-tiap orang. Jadi beda dengan apa Roh Kudus yang menurut pemahaman Islam. Itu Jibril. Sedangkan Jibril tidak pernah dikenal dalam Alkitab. Jibril itu tidak pernah dikenal di Alkitab, karena Jibril itu kita kenal, orang Kristen kenal sekarang sebagai penyangkal utama Alkitab. Jadi Jibril yang dikatakan Roh Kudus itu justru menyangkali Alkitab gitu loh. Jadi berbeda apa yang dipahami oleh orang Islam tentang Roh Kudus itu berbeda dengan yang di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu atau Injil itu bicara Roh Kudus adalah oknum pribadi ketiga daripada Trinitas. Dan itu nggak bisa dipisahkan itu. Karena itu satu karya penyelamatan itu. Jadi kalau bicara tentang perbuatan baik, kita tidak mungkin keluar daripada tuntunan Roh Kudus. Karena di luar Roh Kudus mustahil manusia bisa dibenarkan. Itu sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu sudah satu kunci yang tidak bisa dirubah di dalam kekristenan. Orang mau punya pendapat seperti apa itu urusan kalian sendiri. Tapi kita punya dasar, hanya satu-satunya jalan, hanya Yesus. Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang manusia diselamatkan selain oleh Yesus itu sendiri. Sehingga ini satu aksioma yang tidak mungkin bisa berubah itu. Dan kita bicara perbuatan baik itu tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Orang tanpa Roh Kudus mustahil bisa berbuat baik. Itu kuncinya di situ. Tidak mungkin, sehingga dikatakan bahwa orang yang berbuat baik itu harus begini nanti. Itu kan oleh Roh Kudus. Tuhan tahu manusia nggak bisa berbuat baik. Itu dibuktikan dari Kejadian 3 ayat 14 sampai 19. Itu sudah menjadi bagian manusia. Itu sudah dikatakan nubuatan di dalam kitab Kejadian. Sehingga nggak bisa disangkal. Makanya cerita para nabi semua pasti ada hubungan dosa dengan kebenaran di dalamnya itu. Seperti misalnya Abraham, yang dalam Islam disebut Ibrahim katanya. Tapi kalau ceritanya itu pasti beda itu. Nah itu juga bicara tentang misalnya anaknya Ishak.
lalu lahir lagi Ismail. Itu sudah kesalahan juga itu. Ada hal yang berlawanan di sana. Ketidakpercayaan. Abraham tidak percaya bahwa Tuhan akan menyajikan anak kepada mereka karena mereka sudah sangat tua. Sarah juga sudah mati haid. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Kalau dia bilang kamu punya anak, pasti punya anak. Makanya dia buktikan bahwa di hari tua, umur 100 tahun dia punya anak Ishak. Ini yang harus dipelajari. Karena Alkitab itu bicara tentang semua yang melampaui akal manusia. Kalau kita berpegang pada akal itu terbatas. Sulit sekali menerima Alkitab. Orang yang hanya mengandalkan akal saja tidak akan bisa percaya Alkitab. Itu kita sudah tahu. Itu makanya orang yang hanya pakai iman baru dia bisa mengerti Alkitab itu. Kalau hanya pakai akal, semua isi Alkitab itu salah. Itu aja kunci. Sehingga bagi kita nggak aneh kalau ada orang yang menyangkali Alkitab, itu kita nggak aneh karena memang sudah seperti itu. Jangankan bilang orang Islam ya, itu namanya Robert Funk sendiri karena dia sudah berpegang pada liberalisme. Dia seorang profesor peneliti Alkitab, dia sesat, tidak percaya. Karena apa? Memang tidak ada dituntun Roh Kudus. Dia sebagai seorang profesor, doktor, dia bergantung pada akalnya. Dan orang Kristen paling anti dengan akal manusia itu. Akal manusia itu akal-akalan. Itu yang di sini berbeda dengan manusia duniawi yang dikatakan bahwa Alkitab itu hanya bisa dinilai secara rohani. Kalau secara akal, secara harafiah, orang tidak akan bisa mengerti. Nah kira-kira begitu tuh Bang Juma. Baik Pak Martin. Ungkapan kalimat terakhir yang kembali saya tersentak kaget ketika Bapak mengatakan Kristen tidak percaya kepada akal sehat manusia. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah konsep dari Bapak. Iya. Jadi gini, berbicara mengenai Roh Kudus adalah Jibril. Al-Quran sudah sangat jelas dan itu sering saya uraikan. Ya, kul mangkana aduwa li Jibril. Dan seterusnya. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan di kitab Bapak tidak mengenal Jibril, itu jelas di dalam Lukas 1 nomor 26, 28, bagaimana kemudian malaikat yang bernama Jibril itu datang memberitakan firman kepada Maria. Satu. Gabriel kali, bukan Jibril ya, Gabriel. Oh ya, beda, ya. Beda. Oh beda Gabriel dengan Jibril. Baik, kalau hanya penyebutan satu huruf saja Anda katakan beda, boleh dong saya bertanya Pak Martin, dari mana kemudian gereja mengambil kata Roh Kudus, Pak? Roh Kudus itu bahasa Indonesia yang kita pakai. Karena Alkitab itu pakai semua bahasa di dunia ini, bahasa daerah pun dipakai kok. Jadi kita tidak berpegang pada satu macam bahasa saja. Semua itu diterjemahkan dalam semua bahasa supaya manusia mengerti, termasuk orang di daerah. Baik. Suku-suku nih, ya bahasa suku-suku. Itu bahasa Indonesia menurut Bapak, tetapi ternyata kalimat Roh Kudus itu ya itu sudah ada 1400 tahun terlebih dahulu dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Nah, nah Bapak. Sekarang kalau Bapak menggunakan bahasa asli daripada kitab Bapak, Roh Kudus itu disebut apa, Pak? Di situ disebut Parakletos. Bahasa Yunaninya Parakletos. Parakletos. Iya. Ya. Parakletos artinya kekuatan suci atau spirit. Iya. Nah, kembali kepada yang tadi, Pak. Kalau dikatakan bahwa Gabriel itu, Roh Kudus itu, yang kami sebut dengan malaikat Jibril, itu tidak tertuang kemudian di dalam konsep pengajaran daripada para nabi yang ada dalam kitab Bapak. Yusuf menerima firman dari malaikat, Pak. Matius 2 nomor 13. Zakaria juga menerima dari malaikat, Musa juga dari malaikat dan seterusnya. Jadi hampir semua nabi-nabi ketika mereka berinteraksi dengan penglihatan yang ditentukan oleh Tuhan itu melalui perantaraan malaikat. Itu satu. Kemudian yang saya katakan tadi, berbicara mengenai Ruhul Kudus, Yesus sendiri yang menerangkan Roh Kudus itu akan datang mengajarkan segala sesuatunya kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya ada pengucapan yang berulang secara dua kali. Yesus mengajarkan ketika dia datang kepada Bani Israel, ketika Roh Kudus datang, ucapan Yesus itu diucapkan lagi, diajarkan lagi kembali. Nah, kalau
standarisasi pengajaran Yesus yang dijadikan standar kebenaran, ketika dia datang kepada Yerusalem, jangankan mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri, untuk sekedar mengatakan dia penyampai firman saja, itu sudah dihukumi oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Kita bisa lihat kronologis kejadiannya di dalam Yohanes 10. Bagaimana Yesus dilempari batu. Lalu kemudian dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Torahmu dikatakan siapapun yang diberi tugas untuk menyampai firman, maka dia adalah Allah. Nah, lalu kemudian dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Artinya, sejak dia datang sebagai guru kepada Bani Israel, dalam kurikulum pengajarannya, tidak pernah dia mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, artinya, kalau Roh Kudus yang benar, ketika datang yang diutus oleh Yesus, ajarannya pun kurikulumnya sama. Tidak pernah offside dari apa yang Yesus pernah ajarkan kepada Bani Israel. Karena itu pesan Yesus, Yohanes 14 nomor 26. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan, yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau kita lihat dari konsep gereja nih Pak hari ini, dia selalu bersandar kepada konsep doktrin dogma dari Paulus. Contoh misalnya, ya, seorang Yahudi semua tahu, orang Israel semua tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Hari ini benarkah Yesus sudah dianggap menjadi Tuhan? Benar. Apakah itu pernah diucapkan oleh Yesus yang kemudian terulang kembali kepada Paulus? Tidak. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari penghambaan. Apakah Yesus pernah mengatakan itu ketika dia datang sebagai guru? Tidak. Lalu roh apa yang datang mengajarkan ini kepada Paulus? Kenapa tipikal yang diindikasikan Yesus tidak berkesesuaian dengan roh yang datang mengaku Tuhan kepada Paulus? Ini yang jadi pertanyaan besar. Sehingga kami umat Islam itu tidak mudah kemudian untuk percaya terhadap data-data itu. Makanya sekali lagi saya katakan, umat Islam sangat menghargai kedudukan Yesus sebagai utusan Allah. Beliau adalah nabi, beliau adalah rasul, bahkan digambarkan dalam iman kami adalah rasul, adalah nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang di dalam golongannya, termasuk golongan orang yang didekatkan kepada Allah. Tidak sah keislaman kami kalau kami tidak mendudukkan Yesus sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah yang suci kepada Bani Israel. Itu tidak sah. Sesuai dengan yang diajarkan kepada kami. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, musaddiqal lima baina yadai, dan seterusnya. Itu iman kami. Tapi kemudian yang mengherankan ini adalah ketika Pak Martin dan teman-teman saya Kristen yang saya kasihi mengatakan tidak ada keselamatan di kolong langit ini tanpa melalui Yesus. Nah, ini yang sangat luar biasa pernyataan itu. Kenapa? Kami Muslim menjadi Islam, kami Islam menjadi Muslim karena kami menerima ajaran itu, Pak. Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, murni 100%, tidak ada campuran. Tidak sah iman keislaman kami, percuma kami mengimani Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi, kalau tidak mengakui ajaran Rasulullah, bahwa Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Rasulullah kepada Bani Israel. Innallaha huwa rabbi wa rabbakum. Itu sudah kunci mati itu. Jadi tidak ada orang yang selamat, manusia apapun itu termasuk Islam, kalau tidak melalui pengajaran Yesus yang datang kepada Bani Israel. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kenapa Islam tidak menuhankannya? Jawabannya jelas. Karena di dalam menjadikan Yesus sebagai jalan menuju kepada Allah, Yesus tidak pernah sedetik pun, setoreh pun, setitik pun mengajarkan untuk menyembah dirinya. Makanya saya katakan tadi, Yohanes 14 nomor 26 itu adalah kunci dari kesemuanya. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Karena Kristen dan Islam, ya, yang ada di negara kita ini adalah umat yang datang belakangan. Maka yang datang mengajarkan kebenaran kemudian adalah Roh Kudus, penghibur, penolong lain. Nah, sekarang posisi kita adalah mencari tahu penghibur yang benar itu yang mana. Apakah mereka yang mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan, atau dia yang mengajarkan hal yang pernah diajarkan oleh Yesus? Menyembah hanya kepada Allah,
Dan itu dihabiskan waktunya Yesus siang malam untuk mencontohkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Nah sekarang di samping kita, bahkan di hadapan kita, bahkan teman dialog kita hari ini, saya hari ini, saudara saya Pak Martin yang saya hormati, itu mendudukkan Yesus sebagai satu pribadi di antara 3 pribadi yang kemudian dikatakan firman nusul menjadi manusia, dan itu adalah Tuhan itu sendiri. Sangat disayangkan Yesus tidak pernah mengajarkan itu, sementara penghibur itu, Roh Kudus itu, yang benar ketika dia datang, kembali mengingatkan perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Saya kira begitu dari saya, Pak Martin, sekedar untuk penyampai daripada dialog kita. Silakan. Iya, jadi memang pertama kita mengenal Yesus itu harus mengenal keseluruhan dengan benar gitu loh. Kalau tidak kita akan tersesat dalam pemahaman. Jadi orang Islam bilang mereka percaya pada Yesus, mengakui adanya Yesus, tapi mereka tidak kenal kenapa Yesus harus datang. Dan siapa sebenarnya Yesus itu disangkal mati-matian. Seperti dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mula adalah firman itu adalah Allah. Firman itu telah jadi manusia. Itu tidak dipercaya oleh orang Islam. Sehingga bagaimana kalian bisa percaya Yesus yang kalian tidak kenal? Yesus ini pertama harus kita kenal bahwa dia adalah firman itu sendiri. Bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri datang dalam rupa manusia untuk menggenapi. Karena misi-misi para nabi sudah selesai. Dan setelah berakhirnya misi para nabi itu dia datang. Sehingga di sini saudara-saudara Islam ini belum mengerti benar siapa Yesus sebenarnya, itu belum dikenal. Yesus hanya dikenal sebagai utusan nabi-nabi biasa-biasa saja. Padahal dia datang setelah begitu banyak nabi-nabi yang diutus. Karena dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, ya, hukum yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri dan apa disampaikan oleh para nabi supaya manusia itu bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan supaya berbuat yang benar. Dan itu digenapi karena hukum Taurat dan para nabi ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Buktinya apa? Orang Israel tetap keras kepala, melawan, degil, bahkan sampai dibilang manusia paling jahat itu. Untuk Al-Quran mengatakan mereka paling jahat itu. Padahal tidak dia mengerti bahwa maksudnya kalau orang Israel jahat, walaupun dia sudah dipilih sebagai umat, karena dia belum terima Roh Kudus. Itu persoalannya. Di sana cuma tidak dikatakan itu. Tetapi kesalahan orang Israel, mereka dianggap keras kepala, degil, itu karena itu, maksudnya mau menjelaskan itu. Nah setelah Roh Kudus diberikan, setelah penebusan Yesus, lalu datang Roh Kudus yaitu Trinitas itu sendiri, baru manusia bisa mengasihi sesama manusia. Jadi sebenarnya itu yang mau ditekankan kepada orang Israel. Dan mereka belum dikasih Roh Kudus, karena Roh Kudus pada waktu itu hanya diberikan kepada raja, imam, dan nabi. Sedangkan umat belum. Kenapa umat belum? Karena memang belum masa penggenapan. Makanya kalau kita kaitkan nanti dengan pohon ara segala macam tuh di sana jelaskan bahwa belum musim. Belum musim apa? Yesus belum menggenapi. Nah disinilah yang memang akan sangat sulit orang mengerti siapa Yesus sebenarnya. Itu Bang Joma. Jadi kalau orang Islam bilang percaya pada Yesus begitu aja, kalian tidak akan ngerti dengan benar siapa Yesus sebenarnya, apa misi Yesus itu kalian tidak tahu. Sedangkan Yesus itu harus dikenal dari Trinitas. Kalau Yesus yang bukan dari Trinitas itu berarti yang lain itu. Itu aja. Baik Pak Martin. Terima kasih atas paparannya. Saya menghargai paparan Bapak. Jadi gini, kalau dalam Al-Quran itu Pak diterangkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini terkait dengan apa yang kemudian Bapak kutip di dalam Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, Tuhan juga menerangkan ketika dia menghendaki sesuatu, maka apa yang keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang dia inginkan itu terjadi. Seirama dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki, maka itulah yang terjadi. Maka pada diri Allah itu ada kalam, ada firman. Maka firman itu bersama dengan Allah. Karena firman itu adalah sifat Allah. Kalam itu adalah sifat Allah. Apakah ketika Yohanes 1 nomor 1 di situ sudah ada Yesus? Belum. Belum ada Yesus di sana. Nanti dikatakan firman itu telah menjadi daging, barulah Yesus ada. Apa pembuktiannya? Makanya saya katakan tadi dalam kitab Lukas,
Gabriel datang kepada Maria. Apakah ketika Gabriel menyampaikan kepada Maria, engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus, Yesus sudah ada? Belum. Yesus belum ada di situ. Hanya firman. Apa itu? Kehendak Allah yang dibawa oleh malaikat Gabriel untuk disampaikan kepada seorang perawan bernama Maria. Hei kamu, Tuhan mau agar engkau hamil. Itu firmannya. Yesus ada nggak? Belum. Makanya dikatakan, Allah yang menghendaki Maria hamil melahirkan seorang anak. Yesus ada nggak sebelum kehamilan? Belum. Firman ada? Ada. Berarti firman bukan Yesus? Iya, bukan. Nah, kalau kemudian konsep itu diterangkan dalam Yohanes ayat-ayat data-data selanjutnya, ya, firman itu telah menjadi daging yang kemudian lembaga kitab Indonesia menggantikannya menjadi manusia, maka firman itu telah menjadi manusia, itu tidak salah. Kata menjadi itu sama dengan mencipta atau membuat hal baru, berarti Yesus itu adalah ciptaan. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah ketika ciptaan ini dianggap Tuhan itu sendiri. Di situ poinnya. Nah, kalau kemudian Pak Martin mengatakan Yesus itu mengajarkan Trinitas, ya saya angkat tangan, karena saya tidak pernah menemukan Yesus mengajarkan Trinitas. Justru Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Pada saat Yesus menerangkan itu, pada saat Yesus memproklamirkan satu-satunya Allah yang benar itu, Yesus dengan bersamaan menerangkan dan mengenal aku yang engkau utus. Siapa aku yang diutus ini? Aku manusia, anak Maria. Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Dan kenali Tuhanku satu-satunya Tuhan. Itulah konsep yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, waspada, waspada. Akan datang ahli kitab, orang Farisi, yang akan mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaranku. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2, nomor 17, nomor 18, Yesus menasehati murid-muridnya dengan mengatakan begini. Antikristus, penyesat itu memang betul-betul berasal dari tengah-tengah kita. Nah, ini dia. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku melanjutkan tongkat estafet pengajaran daripada Yesus, mengaku sebagai Yahudi rohani, ini yang harus digarisbawahi. Apakah bukan ini yang dinubuatkan oleh Yesus, yang disebut sebagai antikristus yang berasal dari tengah-tengah mereka? Belum lagi kalau kita mengurai di dalam Matius 23 nomor 15 yang saya uraikan tadi pagi. Bagaimana kemudian ahli kitab, seorang munafik, seorang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk menginsapkan manusia, dan manusia yang diinsapkan itu akan 2 kali lebih jahat daripada mereka yang mengajarkan menyeberangi lautan dan daratan untuk kemudian mengajarkan sebuah agama. Nah, ini yang kita lihat. Saya menyampaikan, Bapak juga mengajarkan. Nah, kita lihat sudut pandang yang benar itu seperti apa. Seperti ketika saya mengambil apa yang ada dalam Yohanes 14 nomor 26 tadi. Roh Kudus itu, Sang Penolong itu akan mengajarkan apa yang pernah aku katakan. Bapak mengatakan, Yesus mengajarkan Trinitas. Di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Trinitas dalam arti kata, ada 3 Tuhan. Ada 3 pribadi Tuhan. Yang kemudian diimani semuanya adalah Tuhan. Nah, padahal Yesus menerangkan di dalam Yohanes 8, nomor 17, nomor 16, 17, 18, bahkan 19, dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah 2. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yesus mengatakan, jika 2 saksi menurut kitab Torah itu sudah sah, dan aku 2 saksi. Yaitu aku bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Artinya ada 2 di situ. Yesus dan Bapa adalah 2 saksi. Nah, lalu kemudian ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa di kitab Anda itu ada perkataan bukan Tuhan, perkataan Yesus yang adalah manusia. Dan alhamdulillah Bapak mengaminkan bahwa itu betul. Itu adalah perkataan manusia ketika dia menjadi manusia. Artinya tidak murni perkataan Tuhan, ada perkataan manusia di dalamnya sudah nusul menjadi manusia. Kita saling menghargai Pak Martin, pola Bapak untuk mengatakan ajaran Bapak itu adalah hak Bapak, demikian juga adanya saya. Saya mengajarkan sesuai apa yang ada dalam iman saya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, bahwa ketika Allah mengatakan kepada manusia
bahwa dialah esensi penciptaan dan bumi, pada dirinya ada firman, dan firman itulah yang kemudian dia manfaatkan untuk mencipta, untuk menyalurkan kehendaknya, sebagaimana yang tertera dalam Yesaya 55 nomor 11 tadi. Ketika Tuhan menghendaki, maka dia cukup berkata, apa yang terlontar dari mulutnya, maka itu akan tercipta tanpa kembali kepadanya dengan sia-sia sebelum apa yang diinginkannya itu terkabul. Demikian Pak Martin. Iya, jadi memang masalah Trinitas itu masalah memang. Seperti Yesus pun, seperti orang bisa mengatakan Yesus tapi tidak kenal Yesus sebenarnya siapa. Bahkan disangkal bahwa dikatakan bahwa dia adalah firman yang jadi manusia. Itu disangkal. Lalu Roh Kudus sendiri juga dibilang Jibril. Padahal Jibril itu harusnya menjelaskan tentang Yesus. Karena dikatakan bahwa dia yang akan menuntun orang dalam seluruh kebenaran. Tapi lalu Islam membuat Jibril sebagai Roh Kudus yang menyangkali Yesus justru. Tidak disalib lah, bukan Tuhan lah. Ya kalau bukan Tuhan kayak nabi-nabi, buat apa dia datang? Nabi-nabi sebelumnya udah banyak datang. Gitu loh. Itu, jadi nabi-nabi sebelumnya itu sudah banyak. Lalu dia datang untuk menutupin itu. Menggenapi. Jadi di sini Bang Juma saya ingin Anda belajar lagi tentang siapa Yesus itu sebenarnya, siapa Roh Kudus itu. Karena dua ini penting. Kalau Trinitas itu Bapa oleh, kita bisa kenal dah. Itu pun berbeda dengan yang dikenal oleh Islam sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berbeda. Nah, lalu yang perlu didalamin adalah tentang Yesus itu sendiri dan tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus tadi dicamakan dengan Jibril. Yesus sendiri kalau misalnya di dalam Al-Quran pun dikatakan dia adalah firman. Seperti Isa itu dia dari firman. Itu di Ali Imran 45. Di An-Nisa 171, firman dan rohnya. Cuma ini kan diterjemahkan berbeda oleh orang Islam. Sehingga akhirnya Isa pun jadi berbeda. Itu, jadi seperti saya sarankan supaya artinya tidak menjadi Kristen gitu, tapi Anda pelajari saja bagaimana orang Kristen bisa percaya Yesus Tuhan, itu belajar tentang Yesus, karena Yesus tanpa Roh Kudus orang tidak kenal Yesus. Itu di 1 Korintus 12 ayat 3. Tanpa Roh Kudus orang tidak mengenal Yesus siapa gitu. Jadi Roh Kudus ini kunci dari semuanya, karena dia oknum pribadi ketiga yang menuntun orang dalam seluruh kebenaran. Orang bisa tahu benar kebenaran itu hanya oleh Roh Kudus. Jadi kita percaya kalau orang yang tidak punya Roh Kudus tidak tahu namanya kebenaran Alkitab itu pasti berbeda. Pasti disangkal itu. Jangankan orang Islam, namanya Robert Fang dengan 74 pakar aja menyangkali kok. Itu orang-orang pintar semua itu, profesor doktor. Tapi karena mereka menggunakan akal, mereka tersesat. Tidak ngerti tentang Yesus, karena Yesus itu harus diterima dengan iman, yaitu oleh Roh Kudus. Nah, itu penjelasan saya mungkin itu untuk Bang Juma. Baik, Pak Martin, saya simpel dan sederhana di dalam menyikapi Roh Kudus itu, Pak. Kenapa? Di dalam kitab Bapa pun di situ diuraikan bagaimana kemudian ada nasihat, ada petua di dalam 1 Yohanes 4:1 bahwa setiap roh itu harus diuji. Apakah dia berasal dari Tuhan atau bukan. Nah, untuk mengurai itu kemudian, bagi saya sederhana. Kalau saya dudukkan Yesus itu sebagai nabi, lalu kemudian Al-Quran yang saya jadikan acuan, maka itu sudah final. Nah, sekarang yang abu-abu adalah pemahaman saya terhadap Bible, di mana abu-abunya, karena teman-teman Kristen mengajarkan Yesus itu Tuhan, sementara kitabnya sendiri, pengajaran Yesus dalam mengajarkan dirinya hanyalah utusan Tuhan. Nah, ketika dikatakan dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, yaitu, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Artinya, yang datang kepada orang Kristen ini juga harus diuji. Apakah itu roh dari Tuhan? Kenapa? Kalau roh dari Tuhan, akan mengingatkan kembali ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan kepada murid-muridnya ketika dia datang. Nah, adakah ucapan Yesus menurut kitab teman Kristen di mana Yesus mengajarkan untuk dirinya itu disembah, dituhankan? Kalau tidak ada, berarti roh ini dapat ilmu dari mana? Sementara tugas roh yang benar ketika dia datang adalah mengingatkan, itu poinnya, mengingatkan, ya, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang Yesus pernah lontarkan ketika dia menjadi guru. Ini yang harus disadari di situ. Roh yang datang itu harus diuji. Kalau dia mengajarkan offside dari pengajaran Yesus, sekedar dia hanya utusan Tuhan, maka itu tanda tanya besar. Maka perintahnya uji. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah terhadap manusia. Dan dia adalah manusia. Di awal juga Pak Martin tadi mengaku itu.
Nah, kalau lebih jauh lagi, di luar daripada konsep ini, Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus ini Tuhan menurut teman Kristen. Tapi sebelum menjadi Tuhan, dia dibentuk dulu menjadi manusia. Lalu kemudian mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian duduk di sebelah kanan Tuhan yang ada di surga katanya. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibentuk. Kenapa? Sebelumnya tidak ada Tuhan yang datang, tidak ada Tuhan mengatakan dirinya adalah manusia. Sementara Yesus adalah manusia, berarti dia adalah Tuhan bentukan baru dalam rupa manusia. Saya kira begitu Pak Martin dari saya untuk sementara, karena di tempat saya sudah maghrib Pak. Saya dengan hormat sekali lagi terima kasih, sering-seringlah kita berdialog dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa saling mengisi satu sama lain. Yang pada intinya kita tidak saling memaksakan. Apa yang saya jabarkan Pak hanya korelasi antara pengajaran Nabi Isa dengan Yesus yang ada di dalam kitab Bapak, dan Bapak pun punya hak untuk menyampaikan iman Bapak. Demikian, terima kasih Pak Martin, salam damai dari saya. Terima kasih Bang Juma ya. Saya Sama-sama. setuju dengan dialog seperti ini, bagus ini. Masing-masing dengan pemahaman sendiri. Saya juga menjelaskan bahwa kita harus kenal Yesus dengan benar dan Roh Kudus. Kalau itu kita benar baru bisa mengenal Alkitab. Ya begitu Bang Juma ya. Oke. Siap. Makasih Pak Martin. Di tempat saya sudah maghrib Pak, saya izin, saya pamit. Mungkin di tempat Bapak belum, sekiranya mungkin Bapak masih punya waktu, mungkin ada teman-teman saya yang bagian barat masih mau dialog dengan Bapak, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Buat teman Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martin, salam bahagia selalu. Terima kasih. Ya. Oke, bisa dilanjut dengan dokter atau